Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kasus Kolonel Prianto beserta 2 anggota TNI lainnya yang menabrak dan membuang jasad sejoli di Nagrek akan segera disidangkan. Bagaimana sidang ini nantinya bisa mengungkap fakta-fakta termasuk motif pelaku membuang 2 remaja yang salah satunya masih dalam keadaan hidup ke Sungai Serayu. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Etes Hidayatullah Ayahandi yang menjadi salah satu korban Kolonel Prianto dan juga M. Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Nasdem. Baik, selamat malam Bapak-Bapak, Pak Etes, Kang Farhan. Selamat malam. Baik, selamat malam. Saya ingin ke Kang Farhan terlebih dahulu, berlangsung cepat terus sudah dilimpahkan ke 3 tersangka ini ke auditor. Bagaimana menurut Anda perkembangan penegakan kasus hukum ini, Kang Farhan? Abdi ngiring bela sungkawa sakulawargi karaos pisan abotna nya berat. Kehilangan seorang putra itu sama sekali tidak mudah dan tentu saja melihat sigapnya TNI melakukan penyidikan sampai tuntas, tentu saja ini membuat kita merasa bahwa memang TNI adalah lembaga yang patut dipercaya dalam penegakan keadilan di negara kita ini gitu. TNI secara tegas dan secara cepat langsung melakukan penyidikan, mengambil alih semua kasus berkas ini dari kepolisian, lalu sudah masuk ke auditor militer ya hari ini. Hari ini sudah masuk ke auditor militer berkas-berkasnya untuk kemudian nanti akan disidangkan di Mahkamah Militer. Tentu harapannya adalah Mahkamah Militernya akan dilaksanakan di Kota Bandung, mengingat bahwa para saksi kebanyakan berada di daerah Kabupaten Bandung. Saya kira ini layak diapresiasi. Oke. Baik, kita ke Pak Etes. Pak Etes, Kolonel Prianto dan 2 pelaku lainnya akan segera disidangkan di pengadilan militer. Keadilan seperti apa yang Bapak harapkan? Kalau keadilan dari keluarga meminta kepada pihak yang berwajib, ya minta dihukum seadil-adilnya, Bu. Oke, Pak Etes, komitmen dari Panglima TNI sudah jelas bahwa tidak ada satupun prajurit yang melakukan pelanggaran lolos dari jeratan hukum. Nah, ini tanggapan dari Pak Etes seperti apa? Ya itu ya seharusnya begitu, Pak. Karena ini menyangkut nyawa manusia begitu. Pak Etes, pihak keluarga sendiri mendapatkan update proses penegakan hukumnya tidak dari pihak TNI sampai hari ini? Kebetulan saya melihat dari media-media aja di HP gitu, di TV, melihat informasi-informasinya gitu, Pak. Ya, jadi mencari informasi sendiri begitu ya, tidak ada yang mendampingi begitu, Pak Etes? Tidak ada. Saya ingin kembali ke Kang Farhan. Beberapa hari lalu, kalau tidak salah hari Minggu kita sempat berbincang, Kang Farhan, soal bagaimana mengawal proses hukum ini supaya tetap transparan. Kita berdiskusi apakah perlu motif dari ketiga tersangka ini dibuka ke publik terlebih dahulu secara umum. Dan ini juga sudah mulai sedikit terbuka motifnya. Bahkan tadi dari Dan Puspo mengatakan bahwa ini diduga memang ada niat pembunuhan berencana karena ingin menghilangkan jejak. Bagaimana tanggapan Anda? Saya kira ini merupakan sebuah penjelasan yang perlu kita sikapi dengan sangat hati-hati. Bahwa ada niat melakukan pembunuhan ini unsurnya sudah terpenuhi. Pertanyaannya adalah belum terjawab termasuk dari saat rekonstruksi kemarin mengenai mengapa ketiga tersangka ini menolak bantuan dari masyarakat untuk mengarahkan mereka ke rumah sakit yang terdekat. Nah itu belum terjawab karena kalau masalah kepanikan saya kira tidak seharusnya terjadi kepanikan tersebut gitu. Memang ketika kita menjadi pelaku penabrakan dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, ya kita memang harus khawatir dan panik. Tetapi pada saat bersamaan kita juga tahu kalau kita lakukan tindakan dengan menghilangkan bukti seperti itu, tidak akan membuat kita menjadi dalam kondisi yang lebih baik. Nah, jadi bantuan dari warga di situ missingnya yang harus dijawab di pengadilan ya, Kang Farhan ya.
harus dijawab di pengadilan. Saya kira itu lebih fair daripada kita berspekulasi gitu, karena bagaimanapun juga tidak terjawab itu mengapa menolak bantuan masyarakat untuk menuju rumah sakit yang terdekat. Apakah karena takut, misalnya takut dihakimi oleh massa? Enggak juga, karena tidak ada Kang Farhan, tanda-tanda massa ingin menghakimi. ya kita harapkan fakta-fakta seperti ini akan terungkap di persidangan nanti. Nah, tentunya artinya jalannya persidangan harus transparan dan bisa informasinya diakses oleh publik. Nah, bagaimana kemudian dari DPR juga mengawal agar proses pengadilan di pengadilan militer ini dapat transparan dan terbuka di publik, karena selama ini kesannya pengadilan militer kan tertutup dan tidak bisa diakses oleh publik. Ya. Pengadilan militer apabila menyangkut masalah pidana umum seperti ini tetap harus dibuka, tidak boleh tertutup kecuali menyangkut dua hal. Satu, pidana asusila, kedua, pelanggaran kode etik militer murni. Nah, apabila di luar kedua jenis kasus tersebut harus dibuka oleh masyarakat. Jadi, saya sangat harapkan kebesaran hati dan keterbukaan pihak TNI agar mengizinkan media melakukan peliputan terhadap pengadilan ini dengan menerapkan tentu saja kita semua prinsip-prinsip peliputan yang adil dan berimbang. Saya yakin teman-teman media sudah sangat mengerti hal itu. Nah, pada saat bersamaan sebetulnya ada catatan yang menarik. Tadi Pak Etes mengatakan bahwa informasi dan juga perkembangan kasus ini beliau dapatkan kan dari media ya. Mungkin ada baiknya, saya kira nih, ada baiknya apabila dari pihak Babinsa minimal pihak Babinsa yang ada di Kodim setempat, yang ada di bawah Kodam 3 Siliwangi, agar melakukan koordinasi dan komunikasi secara terus-menerus dengan Pak Etes. Pak Etes, mohon maaf, barangkali sejak KSAD Pak Dudung datang, apakah memang pernah hadirkah Babinsa atau petugas dari Koramil, Kodim, Korem maupun dari Kodam? Pernah tidak Pak Etes? Ada terus. Babinsa kan ada Pak Asep namanya. Oke, baik. Tetapi bukan Jangan untuk mengupdate nengok ke perkembangan sini kasus aja. penegakan hukumnya ya Pak, atau bagaimana? Bukan. Bukan. Oke. Apa kemudian yang diharapkan oleh keluarga? Nah, tapi saya kira seiring Pak Etes dengan itu akan segera berhak untuk dimulainya. mendapatkan informasi. Ya, saya kira Pak Etes berhak untuk mendapatkan informasi Ya. Pak Etes dari Babinsa Pak Asep. Babinsa ya. Iya. Iya. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk keluarga, baik keluarga Anda, Andi, dan juga Salsabila, tetapi seiring dengan proses pengadilan militer yang saat lagi ini akan segera dimulai, apa yang diinginkan oleh keluarga? Apakah ingin mengupdate terus, tiap hari diupdate, atau mungkin bisa dihadirkan juga datang ke ruang persidangan? Bagaimana Pak Etes? Ya kalau dari keluarga sih pengen melihat persidangannya gimana gitu, Pak. Baik. Ya, kita akan tunggu bagaimana nanti jalannya persidangan. Kita harapkan memang ini terbuka untuk publik dan kita akan tunggu fakta-fakta apa saja yang akan disajikan dalam persidangan nanti. Baik, terima kasih Pak Etes dan juga Kang Farhan telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.